أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu Allahu azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi wa biiznihi wa sirajan munira. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna balawnahum kama balawna ashabal jannati إذ أقسموا ليسرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم ناعمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu yang ada Al-Quran di tangannya, kajian tafsir kita pada malam hari ini surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam ayat yang ke-17, 18, 19 sampai ayat yang ke-33 di dalam Al-Quran surah Al-Qalam. Silakan Bapak Ibu yang ada Al-Quran di tangannya, silakan kita manfaatkan Al-Quran yang ada di musholla kita ini untuk kita jadikan sebagai media mata kita terlihat ke sana dan dimanfaatkan wakaf orang yang ada di musholla kita ini. Surah Al-Qalam itu adalah halaman surat yang ke-68. Dan insya Allah ayat yang kita bahas ayat yang ke-17, 18 sampai nanti pada ayat yang ke-33. Silahkan Bapak Ibu, ibu-ibu di belakang masih mencari. Ayat yang ke-17 Surah Al-Qalam ayat yang ke-17 sampai 34. Surat yang ke-68 di dalam Quran. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Sebagai mukaddimah kita tumpangkan kepada Ustadz kita yang tadi telah mengawali acara kajian kita ini. Namun demikian, setiap kita yang hadir di musholla ini memastikan bahwa bersama kita ada niat yang tulus, yang ikhlas karena Allah. Lillahi ta'ala niatnya insyaallah. Ayat-ayat yang baru saja kita bacakan, Surah Al-Qalam ayat yang ke-17, 18, 19 sampai kepada 34. Orang musyrikin Mekah, sebagaimana mereka menjadi tokoh-tokoh di tengah masyarakat. Kalau bertamu mereka VIP, duduk di tempat terhormat. Maka dugaan musyrikin Mekah itu, kalaupun ada nanti surga di akhirat, maka kita akan diletakkan di tempat yang terhormat pula. Karena mereka punya banyak harta, memimpin segala macam.
dugaan mereka kalaupun mereka nanti dihidupkan, itu akan diletakkan di mereka akan diletakkan di tempat yang hormat, yang terhormat di akhirat. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, waktu mereka berada di akhirat tidak seperti yang apa yang mereka duga. Mereka anggap waktu mereka di dunia kan terhormat mereka. Menurut mereka kalaupun nanti ada akhirat, pasti kita juga akan diposisikan tempat-tempat yang terhormat. Dugaan mereka itu sirna ketika di akhirat, Bapak Ibu. Ternyata enggak, gitu ya. Inilah yang akan direkam, akan disampaikan oleh Allah pada ayat-ayat kita surah Al-Qalam, ayat yang ke-17 sampai seterusnya. Begini kata Allah, mengawali kisah ini begini. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati in aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Kata Allah, sesungguhnya kami telah uji musyrikin Mekah itu. Kama balawna ashabal jannati, sebagaimana dulu kami pernah menguji pemilik kebun, di mana di malam harinya pemilik kebun itu bersumpah, pokoknya besok pagi kita akan panen. Bapak Ibu, tentu kita bertanya, siapa nih yang pemilik kebun yang dimaksud, di mana mereka tinggal. Dulu di daerah Son'a, di daerah Yaman, ada satu keluarga yang sangat soleh. Bapak ini, kepala keluarga ini soleh sekali. Dia memiliki kebun-kebun yang sangat luas. Bapak Ibu, Yaman itu memang dari dulu terkenal dengan kesuburannya karena ada sungai. Sampai sekarang ada bendungan ya. Karena dulu kan orang sumber kekayaan itu ada pada sungai kan. Pemilik kebun ini, orang tua yang soleh ini, dia punya banyak anak-anak. Juga punya kebun-kebun yang sangat luas. Hebatnya lagi Pak, kebun-kebun mereka ini terus berbuah. Kan ada sebagian buah-buahan kebun-kebun musiman kan, musim kuini, musim durian. Kalau pemilik kebun ini, kebunnya berbuah terus, berbunga, berputik, masak, habis berbuah lagi, berbunga, begitu seterusnya. Tidak ada kenal dengan musim, tidak kenal dengan musim. Hebatnya orang tua yang soleh ini, setiap kali panen itu ia undang anak yatim, fakir miskin. Mereka sendiri yang datang ke kebun itu dan memetik hasil-hasilnya. Jadi kepuasan sendiri bagi anak yatim. Oleh sebagian ulama memang ada yang mengatakan pada harta kita itu ada hak anak yatim, kan begitu ya. Oke. Tapi Bapak Ibu, orang tua yang soleh ini, yang punya banyak kebun ini, umurnya pendek, tidak lama wafat ya. Lalu kepada siapa lagi pemilikan kebun itu turun? Tentu kepada anak-anaknya lagi, ahli warisnya kepada anak-anak. Kisah anak-anak pemilik kebun inilah yang diceritakan pada ayat kita ini Bapak Ibu sekalian. Oke. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Anak-anak pemilik kebun itu di malam harinya mereka bersumpah, pokoknya besok pagi kita panen. Berarti karung-karung telah disiapkan, begitu. Karung-karung telah disiapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi mereka bersumpah bahkan pokoknya besok pagi tepat. Itu mereka sebutkan di malam hari, seperti sekarang kiranya Maghrib, Isya. Di malam itulah mereka mengatakan pokoknya besok pagi kita panen.
Ayat yang kedua, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-18, apa kata Allah? Wala yastathnun. Mereka tidak menyebutkan pengecualian. Apa maksudnya pengecualian? Begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di malam hari itu mereka bersumpah, pokoknya besok pagi kita panen, tidak pakai insya Allah. Itu dia. Insya Allah itu artinya insya Allah. Jika Allah menghendaki, tidak pakai itu. Pokoknya besok pagi kita panen, titik. Itu. Wala yastasnu, tidak pakai pengecualian. Itu satu pendapat. Ada pula pendapat yang kedua, makna dari wala yastasnun, mereka berkata begini, di malam harinya mereka bersumpah, pokoknya besok pagi kita akan panen, dan tidak menyebutkan pengecualian, dan tidak ikut anak yatim, fakir, miskin. Jadi wala yastasnun ada dua maknanya. Yang pertama maknanya adalah wala yastasnun, tidak menyebutkan pengecualian, yaitu tidak pakai insyaallah. Yang kedua, wala yastasnun maknanya adalah bahwa tidak melibatkan anak yatim, fakir, miskin dalam panen besok. Sehingga Pak, bagi satu full untuk orang kabun itu saya, lalu bagi orang lain. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Jadi memang dari awal anak-anak pemilik kebun ini sudah keliru, tidak menyebutkan insya Allah. Satu lagi selain tidak menyebutkan nama Allah, mereka tidak berharap ada anak yatim yang ikut. Berarti kan sudah menyalahi orang tua mereka kalau waktu panen selalu anak yatim ikut. Itu wala yastasnun. Kita lanjutkan ayatnya. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Tawafa, yatufu. Ingat Bapak Ibu, tawaf berkeliling ya. Kalau tawaf mengelilingi Ka'bah, kalau sini tentu tidak. Fatafa 'alaiha, mengelilingi kebun mereka di malam hari itu bencana. Ya. Lalu wahum naimun, dan mereka pemilik kebun itu masih dalam kondisi tertidur. Dalam bahasa Arab, naimun bentuk plural jamak dari kata tunggalnya naimun. Naimun itu artinya orang yang tertidur. Kalau naimun banyak yang tertidur. Ada contohnya di sini kan? Ada contohnya. Kalau perempuan tertidur dalam bahasa Arab naimatun. Naimatun. Ada juga contohnya. Semuanya matanya terbuka. Mudah-mudahan tidak ada yang mengawali kajian kita ini doanya bismika Allahumma ahya wa amu. Nanti udah mau terakhir, udah selesai Ustaz mengaji, udah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu lalu berarti kan Allah kabulkan doanya lalu berarti. Itu dalam bahasa Arab tidur itu naimun. Bapak Ibu, di malam hari itu juga Allah datangkan bencana ke kebun mereka, dan semua kebun ini tidak ada lagi. Apakah hangus, terbakar, apakah datang hama di malam hari itu memakan satu persatu dari Allahu a'lam. Tidak disebutkan secara detail kan? Tidak disebutkan secara detail. Tapi itu kejadiannya. Dan pemilik kebun itu masih dalam keadaan tertidur. Belum tahu mereka ini. Kita kan tahunya karena memang diberitahu Allah kan. Anak-anak pemilik kebun belum tahu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi begitu ya. Tetapi pendapat yang kedua yang mengatakan
ada petir yang menyambar di malam hari lalu gosong kebun mereka, itu punya pendapat yang kuat karena beririsan dengan ayat berikutnya. Kata Allah begini, fa'asbahat kassorim, maka jadilah kebun mereka itu gosong, hangus, terbakar, hitam pekat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pemilik kebun ini belum tahu lagi kalau kebun mereka sudah terbakar, belum tahu. Mereka masih tidur. Bayangkan mereka, kalaupun mereka bermimpi di malam hari, oh mimpi full bagi satu, itu mimpi. Balik. Sementara Allah menginformasikan kebun mereka telah terbakar, hangus, gosong. Fatanadaw musbihin. Lalu ayat berikutnya Allah menggambarkan kalimat fatanadaw, Bapak Ibu, saling mengajak. Musbihin berasal dari kata subuh. Di pagi-pagi dini hari mereka saling mengajak, jago lai, jago, awak kapai panen. Itu kira-kira di malam, di pagi harinya ya, di pagi harinya. Anidhu ala harsikum in kuntum sharimin. Mereka berkeinginan untuk memetik hasil jika mereka masih sanggup untuk memetiknya. Apa yang mau dipetik Bapak Ibu? Langoy. Kebun mereka sudah hangus terbakar kan? Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Aniqdu ala harsikum in kuntum sharimin. Mereka berpagi-pagi ke kebun mereka, ke ladang mereka, jika kalian mampu untuk memetik hasilnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, disebutkan dua kali ya, musbihin pagi-pagi dari kata subuh, aniqdu itu juga berpagi-pagi. Kenapa disebutkan begitu? Ada di kalangan ulama hikmahnya menyebutkan jam berapa orang pergi ke kantor, pergi kerja? Jam 7, setengah 7, itu lebih kurang ya. Kalau ini mereka berangkatnya ke kebun mereka untuk dapat hasil dini hari, yaitu jam 4 pagi, 4.30 gitu. Untuk apa? Supaya nggak ketahuan sama anak yatim fakir miskin. Supaya tak ketahuan sama anak yatim fakir miskin. Kita lanjutkan. Aniqdu ala harsikum in kuntum sharimin. Mereka berpagi-pagi pergi ke kebun mereka itu jika mereka masih sanggup untuk memetik hasilnya. Tapi apa kenyataannya Bapak Ibu sekalian? Memetik apa? Ya, pohon-pohon mereka sudah hangus terbakar. Fantalaku wa hum yatakhafatun. Bapak Ibu, ini mereka belum tahu nih kalau kebun mereka hangus terbakar, belum. Maka ayat berikutnya, ayat 23, fantalaku wa hum yatakhafatun. Mereka berangkat dan mereka saling berbisik. Bapak Ibu, berangkat dalam bahasa Arab banyak sekali mempergunakan kata. Berangkat itu bisa zahaba yadhabu, pergi kan? Iya, pergi, pai. Atau bisa juga dalam bahasa Arab pergi itu masya yamshi, berjalan. Itu bahasa Arab tuh. Tidak ada perlu harus cepat sampai, tidak begitu kan? Itu kalau tamasa. Dalam ayat kita ini Allah menggunakan katanya fantalaku. Arti fantalaku itu adalah mereka berangkat dengan penuh harap, ya kan? Karena akan panen. Fantalaku wa hum yatakhafatun, dan mereka saling yatakhafatun. Di sini disebutkan yatakhafatuna itu adalah berbisik, saling berbisik. Mereka berangkat dengan gagah perkasa begitu, dan di antara mereka dengan sesama mereka berbisik. Bapak Ibu, kira-kira kalau berbisik, apakah suaranya kuat atau lembek atau lunak? Lunak pastinya ya. Nah mungkin orang berbisik lalu pakai mikrofon satu kampung tahu, nah mungkin itu bukan berbisik namanya. Berbisik itu kita menyampaikan sesuatu, hanya kebutuhan teman yang mendengarkan saja yang bisa mendengar. Gitu, ya. Di sini disebutkan
mereka berangkat dengan penuh harap, yatakhafatu, dan saling berbisik di antara mereka. Bapak Ibu ingin tahu tak apa isi bisikan mereka ini? Yang akhirnya Allah abadikan rekam dalam Quran. Inilah bisikan dari sesama mereka itu. Allah tadkhulannahal yawma 'alaikum miskin. Ayat berikutnya. Pokoknya jangan sampai ada orang anak yatim fakir miskin yang masuk ke kebun kita. Nah, itu bisikannya. Apa maksudnya? Kalau nanti ketahuan sama anak yatim fakir miskin, mereka berbondong-bondong datang ke kebun kita, habis kita. Itu tadi saya katakan mereka lebih awal pagi perginya kan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, itu saling berbisik mereka. Pokoknya jangan sampai anak yatim fakir miskin yang ikut membersamai kita. Menurut mereka ketidakhadiran anak yatim fakir miskin itu tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Wa ghadaw ala hardin qadirin. Kita saja yang muda-muda masih sanggup kok untuk memetik hasilnya, ngapain ikut orang lain gitu. Ngapain ikut anak yatim fakir miskin? Kita saja cukup kok waktunya tenaganya untuk memetik hasil. Sekarang mereka sudah berada di depan kebun mereka. Itu pada ayat yang ke-26 kan? Kalau tadi belum sampai. Sekarang mereka sudah berada di depan kebun mereka dan mereka berkata, falamma ra'auha qalu inna ladhalun. Falamma ra'auha, ketika mereka melihat kebun mereka yang hangus itu, maka komentar mereka apa Bapak Ibu sekalian? Qalu inna ladhalun. Mereka berkomentar, kita memang sesat. Dalam ayat ini ada dua maknanya. Yang pertama qalu inna ladhalun, itu maknanya bahwa Bapak Ibu, makna dhalin itu kan dalam Al-Fatihah ada ya, waladhalin, artinya sesat, orang-orang yang sesat. Ada makna pertama, qalu inna ladhalun, itu maknanya adalah bahwasanya kita sesat jalan. Kebun kita bukan yang ini. Kebun kita adalah yang ranum buah-buahannya. Gitu kan? Itu berarti belum sadar mereka kalau Allah telah menguji mereka kan? Tetapi ada pendapat yang kedua, qalu inna ladhalun, itu bisa bermakna kita ini telah sesat dari awal, tidak melibatkan anak yatim, fakir miskin, tidak memuji-muji Allah dengan dengan bertasbih gitu kan. Kita sesat dari awal, tidak mengucapkan insya Allah, tidak melibatkan anak yatim, fakir miskin. Itu pendapat yang kedua. Jadi Bapak Ibu, dalam riwayat ini disebutkan memang sadar mereka setelah Allah uji ini kan, waktu mereka masih di dunia. Maka waktu sampainya mereka di depan kebun mereka berkomentar. Apa komentarnya mereka? Qalu inna ladhalun, yang pertama maknanya ini kita sesat jalan, ini pohon kita bukan yang ini. Itu pendapat yang kedua. Ada pendapat yang kedua, itu pendapat pertama tadi. Pendapat yang kedua, qalu inna ladhalun, mereka berkomentar, memang kita telah sesat dari awal, tidak menyebutkan insya Allah, tidak melibatkan anak yatim fakir miskin. Terus gimana Bapak Ibu sekalian? Ayat seterusnya, bal nahnu mahrumun, karena kita kita telah sesat dari awal, tidak melibatkan anak yatim fakir miskin, tidak mengucapkan insyaallah, maka mereka mengatakan
Bal nahnu mahrumun. Sampai-sampai kita terhalang sekarang untuk memetik hasilnya. Mau memetik hasil yang mana lagi, Bu? Akar-akar yang hangus, kosong itu jangan jadi arang, tidak mungkin kan? Jadi itu maknanya ya. Bal bal nahnu mahrumun, bahkan kita terhalang untuk panen. Qala awsatuhum, perhatikan Bapak Ibu ayat yang ke-28. Qala awsatuhum, berkata pertengahan mereka. Jadi ada yang mengatakan awsatuhum itu yang paling tengah di antara mereka. Ada pula yang mengatakan qala awsatuhum ini adalah yang paling soleh. Jadi ada dua pendapat Bapak Ibu. Qala awsatuhum, berkomentar pertengahan. Wasit itu artinya penengah. Kalau wasit bersebelah bukan wasit namanya, karena arti wasit itu pertengahan. Berkatalah pertengahan mereka, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, anak-anak pemilik kebun tadi itu ada yang pertama, anak yang kedua, dan anak yang ketiga. Yang berkomentar ini anak yang nomor 2. Itu satu pendapat. Adapun pendapat yang kedua adalah ini artinya yang paling soleh di antara anak-anak pemilik kebun yang banyak itu tadi, maka yang paling soleh mereka di antaranya adalah mereka berkomentar begini. Alam aqul lakum laula tusabbihun? Tidakkah aku katakan kepada kalian, kenapa kalian tidak bertasbih memuja-muji Allah? Bapak Ibu, memuja-muji Allah itu dengan kalimat kata-kata verbal, itu dengan mengucapkan insya Allah. Insya Allah. Memuja-muji Allah dengan perbuatan adalah berbagi dengan anak yatim fakir miskin. Di situ. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Berkomentarlah mereka, ini maha suci Tuhan kita. Maha suci Tuhan kita. Kita memang di antara orang-orang yang zalim. Banyak salah. Oke. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Dan mereka semuanya mengakui subhana rabbina, maha suci Tuhan kita. Inna kunna zalimin, kita ini telah menzalimi diri kita. Ini anak-anak pemilik kebun masih sadar. Allah uji mereka lalu masih sadar gitu kan. Oke, seterusnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, anak-anak pemilik kebun ini berkomentar, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka mengatakan maha suci Tuhan kita. Kita memang orang-orang yang zalim sebelumnya gitu. Itu menurut anak-anak pemilik kebun tadi. Lalu apa dampaknya setelah disebutkan demikian? Dampaknya adalah qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maha suci Tuhan kita, kita memang di antara orang-orang zalim. Fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Maka anak-anak pemilik kebun tadi itu berhadapan dan saling menyesali di antara mereka. Bagaimana maksud saling menyesalinya Bapak Ibu sekalian? Itulah udah tidak mengetahui dari tadi. Itulah dia begitu seterusnya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, sedang jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu qalu ya wailana inna kunna taghin. Berkomentarlah anak-anak pemilik kebun ini, aduhai, kita memang orang-orang yang zalim. Ya, maha suci Tuhan kita, kita memang di antara orang-orang yang zalim, suka menganiaya. Oke. Lalu disebutkan berikutnya adalah
Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun, dan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain adalah mereka saling menyesali. Qalu ya wailana inna kunna taghin, berkomentar lagi mereka, kita memang orang-orang yang melampaui batas. Maka pada ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Maha suci Tuhan kita, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala bahwa Ia menggantikan apa yang kita kebun mereka, ya, kebun mereka itu, bahwa Allah menggantikannya kepada yang lebih baik dari itu. Inna ila rabbina raghibun, sesungguhnya kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berharap kepada yang lain. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, anak-anak pemilik kebun ini masih sadarkan diri, mereka diuji oleh Allah, lalu mereka masih sadarkan diri, ya, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu pada ayat berikutnya Allah mengatakan, qalu subhana rabbina, maha suci Tuhan kita, inna kunna zalimin. Ya, kita memang sudah sangat zalim dari tadi, melampaui batas. Oleh karena itu harapan anak-anak pemilik kebun ini, semoga Tuhan kita yang menggantikannya kepada kita yang lebih baik daripada kebun yang terbakar itu. Inna ila rabbina raghibun, dan sesungguhnya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala mengharapkan ampunannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi anak-anak pemilik kebun ini pada akhirnya sadarkan diri bahwa apa? Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha, semoga Tuhan kita menggantikan kepada kita yang lebih baik dari apa yang hangus tergosong itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, disebutkan dalam ayat kita ini, mudah bagi Allah untuk mendatangkan buah-buahan tanpa musim bagi mereka, tetapi kan mudah juga bagi Allah untuk menghilangkannya seketika. Satu malam hilang, di malam hari itu juga kan, dengan disambar oleh petir. Oleh karena itu, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menggantikannya yang lebih baik dari itu, mudah sekali bagi Allah. Salah satu contoh Bapak Ibu, mudahkah bagi Allah mendatangkan corona kepada kita? Mudah sekali, tidak perlu pakai perencanaan, kan? Tetapi membuat pusing orang seluruh dunia, bukan hanya satu keliling, 7 keliling pusingnya. Masyarakat, pemerintah tidak punya persiapan untuk menghadapi itu. Ya, vaksin sekarang itu baru kan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, virus corona itu juga punya tuannya, punya Tuhannya. Itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Ada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mudah bagi Allah untuk mendatangkannya, berarti mudah juga bagi Allah untuk menghilangkannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, perlu kita ikhtiar kepada Allah, tapi ya ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha ini, semoga Tuhan kita menggantikan jauh lebih baik daripada kebun yang hangus itu. Mudahkah bagi Allah untuk menggantikan? Mudah. Bapak Ibu, jangan ada anggapan di pikiran kita para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman itu ya kerjanya di masjid-masjid mushola. Tidak, waktunya berperang, waktunya berjihad di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Waktunya mereka, ya, waktunya mereka bekerja, waktunya mereka jihad di jalan Allah, mereka jihad di jalan Allah. Lalu Allah memberikan kepada mereka nikmat karunia. Apa yang Allah berikan Masya Allah, Bapak Ibu, waktu mereka hijrah ke Madinah itu, mereka tidak membawa harta benda, mereka tidak membawa yang lain-lainnya, tanpa bawa badan saja sudah syukur. Tetapi Bapak Ibu, tidak lama, hanya berkisar 13, 14, 15 tahun, maka mereka menjadi menjadi list orang-orang kaya di Madinah. Kenapa demikian? Allah membukakan dunia ini kepada mereka karena mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, di ujung dari pembahasan kita ini Allah mengatakan begini, kazalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Demikian itulah azab, sanksi atau siksa
Itu baru di dunia Bapak Ibu ya. Dan sanksi di akhirat nanti adalah jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar. Kalau di dunia kan hangus terbakar, kalau di akhirat lebih parah dari itu. Untunglah pemilik kebun ini masih bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa untuk memperbaiki dirinya masing-masing Bapak Ibu. Jadi bertobat sebelum terlambat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Allah menutup kisah ini kazalikal azab. Begitulah sanksi yang Allah berikan, itu baru di dunia. Kalau Allah memberikan azab sanksi nanti di akhirat jauh lebih besar, jauh lebih bersangatan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan memberikan pencerahan dan manfaat bagi kita dari ayat-ayat yang tadi kita bahas, dari ayat yang ke-17 sampai kepada ayat yang ke-34. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, selalunya kita buka sesi tanya jawab ya. 7 menit sebelum azan dikumandangkan kita buka sesi tanya jawab, baik ibu-ibu yang di belakang ataupun kepada bapak-bapak, termasuk juga mungkin kalau di luar tema pertanyaannya boleh, asalkan itu berkaitan dengan agama kita yang mulia ini, agama Islam. Disilahkan ibu-ibu kalau ingin bertanya, atau bapak-bapak barangkali yang ingin minta penjelasan lagi terkait dengan surah Al-Qalam ini, ayat yang ayat Al-Qalam ayat yang ke-17 sampai pada ayat yang ke-33. Silakan Bapak Ibu kalau ada ingin bertanya. Silakan Pak, Bu, kalau ada yang bertanya terkait dengan pembahasan kita. Yep. Iya. Iya. Baik. Baik, Masya Allah, bagus nih pertanyaan Bapak kita. Tidak berkaitan dengan tafsir, tapi berkaitan dengan fikih, dan itu diamalkan dalam sehari-hari. Pertanyaan beliau, bagaimana hukumnya di tengah masyarakat kita kan, kalau ibu-ibu lah wudu, lalu ada apa-apa, bersentuhan, batal. Berbeda pendapat di kalangan ulama. Baik, kita mulai dengan membahas apa asal muasalnya orang berbeda pendapat. Karena di dalam Al-Quran itu Allah menggunakan bahasa kalimat yang artinya menyentuh. Au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, batal. Itu dalam ayat Quran tuh. Itu dalam ayat Quran, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh para wanita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbedalah pendapat di kalangan ulama memaknai kalimat au lamastumun nisa itu. Yang pertama ada pendapat pokoknya dia bukan muhrim, bersentuhan batal. Kalau diangkut batal. Pendapat yang pertama itu mengatakan dia batal lah. Wudu balik, kalau ingin sholat wudu balik. Ini tentu orang lain tidak mengetahuinya. Yang paling mengetahuinya dirinya surang. Iya, naik angkot, pasobo ibu-ibu yang bukan keluarganya muhrim atau mahram, lalu bersentuhan. Pakai nafsu dia bersentuhan. Itu tergantung pada dirinya. Orang lain tidak tahu itu dah. Kalau dia pakai nafsu berarti batal. Itu pendapat yang kedua. Kalau enggak, tidak. Ada pendapat yang ketiga. Risikonya letak pendapatnya tuh berbeda itu Bapak Ibu. Kalimat aula mastumun nisa itu dalam bahasa Arab maknanya hubungan suami istri. Bahasa Arab hubungan suami istri jima', tapi tidak menggunakan kata itu, tidak pernah menggunakan kata itu di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu bahasa yang sopan. Lalu
mereka yang mengatakan bahwa aulamassumun nisa itu artinya hubungan suami istri batal wudunya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hubungan suami istri tadi berwudu sebelumnya bukan hanya batal, tetapi wajib hukumnya untuk ya mandi junub. Ialah sebelum melaksanakan salat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ya yang memahami bahwa lamastumun nisa itu artinya hubungan suami istri itu batal, maka berwudu kembali ya. Lalu yang memahaminya adalah aulamastum itu artinya adalah ya menyentuh orang asing, bukan orang lain, bukan muhrimnya, tapi pakai syahwat batal. Ya, pakai nafsu dia batal. Ada pula pendapat yang pertama tadi bahwa tersentuhan saja enggak pakai alasan, enggak pakai alasan tetap batal. Itu pendapat. Bapak Ibu, mana yang enggak pakai Pak Ustaz? Mana yang enggak pakai? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tradisinya kita seperti biasa Imam Syafi'i, maka menurut beliau batal. Itu dari bab kehati-hatian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi jangan salahkan pendapat yang lain, karena pendapat yang lain itu juga ada manfaatnya. Bapak, Bu, pendapat yang lain itu adalah tidak batal. Kan itu tadi kan. Ada yang mengatakan batal kalau juz syahwat. Pendapat yang ketiga tidak batal. Ini semuanya ada hikmahnya. Berbeda pendapat itu. Kalau ibu pergi umrah, pergi haji, lalu tawaf di Masjid Nabawi, di Masjid Haram ya, tawaf di Masjid Haram. Kalau tawaf di Masjid Haram, sulit kita untuk tidak bersentuhan dengan orang lain. Tapi dia orang negro, dia orang Iran atau orang apa itu, orang Pakistan, Turki yang sekarang drom itu kan. Pak, caranya anda menghindar mereka. Mereka kalau datang tawaf itu Bapak Ibu, mereka berombongan memberikan pantau, memberikan banyak gitu kan. Awak tak kurang saja itu. Awak neuka dua baca bersentuhan akhirnya. Kalau Bapak Ibu menganggap bahwa pokoknya bersentuhan batal wudu, 30 kali sampai 40 kali lagi bersentuhan tuh dengan orang asing ketika kita bertawaf di Masjid Haram. Apakah setiap itu puluh kita bau dua? Bapak Ibu, jarak sampai tawaf dengan bau dua tuh bukan model gini kah? Enggak. Jauh. Ibu-ibu udah pernah haji umrah, tapi diketahui itu. Antriannya ada 5 orang cek pintu. Kalau tiuk sabanta batal, tiuk sabanta batal, agak 3 hari sampai hari lanjut selesai tawaf tuh. Kalau dia berpegang dengan pokoknya batal. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, perbedaan pendapat itu rahmat, bukan membuat kita berpecah. Itu artinya ada alternatif. Ada alternatif. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Azan ya, azan telah berkumandang. Barangkali kita cukupkan demikian. Jazakumullah khair jazak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.